Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini bisa kembali hadir di majelis ilmu. Kita akan memulai kitab baru yaitu Al-Ushulus Sittah karya Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, yaitu sebuah kitab yang berisi tentang 6 perkara prinsip dalam agama yang sangat jelas dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, namun tidak dipahami oleh orang-orang yang mengaku berilmu. Langsung saja kita masuk ke dalam kitab. Qala Syekh rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Min ajabil ujab, di antara keajaiban yang paling ajaib, wa akbaril ayati, dan sebesar-besar tanda, ad-dalati ala qudratil malikil ghallabi, yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, adalah sittatu usulin, 6 prinsip, bayyanaha Allah taala bayanan wadihan, yang Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya, lil awami, bagi orang-orang awam, fauqa ma yadunnu dhannuna, lebih dari persangkaan orang-orang yang menyangka. Tsumma ba'da hadza walita fiha katsirun minal adqiya'i al-alami. Kemudian setelah ini keliru padanya kebanyakan dari orang-orang cerdas di dunia ini, dan orang-orang yang berakal dari keturunan Adam, kecuali sangat sedikit yang selamat, yang faham. Jadi ada 6 perkara penting dalam agama yang sangat jelas sebenarnya, tapi nggak paham orang-orang yang mengaku cerdas di dunia ini, ya, keturunan anak Adam, tidak memahami perkara yang sangat penting dalam agama ini. Jadi ini aneh, ya. Ini 6 keajaiban dunia. Bukan 6 keajaiban dalam agama. Keajaiban dunia 7, ya. Ini 6 keajaiban agama. Ajaibnya kenapa? Karena sangat jelas, kok nggak paham gitu. Sangat jelas dan sangat prinsip, ya, sangat penting gitu. Paling penting bahkan, tapi nggak dipahami. Kalau yang paling penting aja nggak paham, apalagi yang kepentingannya di bawahnya lagi gitu, lebih nggak dipahami lagi nanti. Ya, itu semuanya karena memang banyak kaum muslimin yang tidak mendalami agama lagi. Banyak kaum muslimin yang tidak memahami. Alhamdulillah. Tidak mendalami agama lagi. Mereka lebih fokus untuk mengejar dunia daripada mencari ilmu agama. Kalaupun ada yang mau mencari ilmu agama, tujuannya juga untuk dunia. Itu banyak. Belajar ilmu agama, ngaji di pesantren, kampus Islam dan sebagainya, tapi ternyata hanya untuk menjadi tangga mencari pekerjaan agar bisa memperoleh harta, kedudukan dan sebagainya. Maka inilah orang-orang yang sudah sangat langka, ya, yang mau mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dari dasar sampai puncaknya.
Kemudian penjelasan yang Allah jelaskan yang dengan jelas ini maksudnya di dalam Al-Qur'an ya. Dan kita tahu masih banyak orang Islam yang membaca Al-Qur'an. Tapi mereka hanya semangat untuk menghatamkan Quran, ya, bersaing berlomba dalam menghatamkan Quran. Ada juga yang bersaing untuk mengumpulkan sanad Al-Quran, mengumpulkan sanad tajwid dan sebagainya, tanpa upaya untuk apa? Memahami kandungan dari Al-Quran. Maka bagaimana mereka bisa paham terhadap penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Prinsip yang pertama, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, yaitu mengikhlaskan agama bagi Allah. Agama itu artinya ketaatan ya, mengikhlaskan ketaatan untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ini perkara yang sangat jelas di dalam Al-Quran, bahkan paling banyak Allah jelaskan dalam Quran ya, perkara tauhid. Ikhlas itu tauhid, memurnikan ketaatan untuk Allah semata itu adalah tauhid, perkara yang paling prinsip, pondasinya pondasi ini, tapi tidak dipahami. Dan ikhlas inilah medan pertempuran antara para nabi dengan umatnya, dan peperangan itu terus berlanjut sampai kiamat. Perang antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Dan dia merupakan syarat diterimanya amal. Tidak penting orang itu sholat, puasa dan sebagainya, tapi yang lebih penting adalah bertauhid. Sholat, saum, zakat dan sebagainya itu hanya sarana, tujuannya adalah tauhid. Makanya kalau orang itu ahli sholat, ahli saum, ahli sedekah, ahli akhlak mulia dan sebagainya, tapi tidak bertauhid, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Ikhlas artinya apa? Ikhlas artinya adalah meninggalkan syirik. Ikhlas itu artinya meninggalkan syirik akbar dan asghar. Jadi kalau orang dikatakan ikhlas itu artinya dia udah bebas dari syirik akbar dan asghar. Ini pengertian ikhlas dalam Islam. Kalau ikhlas dalam bahasa Indonesia beda ya. Ikhlas itu rela dalam bahasa kita. Kemudian kata Syekh, wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, dan juga penjelasan tentang lawannya, lawan dari ikhlas yaitu syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi lawan ikhlas apa? Syirik. Makanya kalau orang mengatakan saya ikhlas, berarti hebat banget tuh yang mengatakan saya bebas dari syirik akbar dan asghar semuanya. Itu orang berani mengatakan begitu karena tidak paham ikhlas dalam agama ya. Itu ikhlas dalam bahasa Indonesia mungkin. Kemudian qala Syekh rahimahullah taala wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadal asal, dan Quran
memperbanyak dalam menjelaskan prinsip ini, banyak sekali bahkan ya, dengan cara yang bermacam-macam, dengan kalam atau kalimat-kalimat yang difahami oleh orang yang paling bodoh ya, dari kalangan orang awam. Jadi jelas sekali perkataannya. Maksudnya orang awam yang tahu bahasa Arab ini, dulu orang Quraisy itu paham betul apa yang dimaksud dengan ayat-ayat seputar ikhlas dan syirik. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan dengannya sesuatu pun. Ini kan sangat jelas. Ibadah kepada Allah saja dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Cuma nanti nggak jelasnya adalah apa itu ibadah. Banyak yang nggak tahu ibadah. Dia merasa tidak syirik karena merasa yang dia lakukan bukan ibadah, padahal ibadah. Maka langkah berikutnya agar kita bisa ikhlas adalah memahami apa itu ibadah, hakikat dari ibadah. Apa ibadah? Udah sering kita sampaikan. Apa ibadah? Ibadah itu apa? Apa? Menyerahkan diri kita semuanya kepada Allah. Udah. Semua nama yang dicintai Allah, nama-nama orang, nama Muhammad dan apa? Sebuah nama, bukan semua nama. Sebuah nama yang mencakup segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang lahir maupun batin. Itulah ibadah. Kalau ini tadi pengertian Islam. Jadi ibadah itu nama yang mencakup semua perkara yang Allah ridhai dan Allah cintai. Berarti apa saja itu? Nggak bisa dihitung. Berapa ibadah nggak bisa ngitung kita. Yang Allah cintai, yang Allah ridhai banyak sekali ya. Jadi banyak, ibadah itu banyak. Makanya jangan sampai kita mengarahkan ibadah itu kepada selain Allah. Kalau kita melakukan ibadah, tidak ada niat kecuali ridha Allah semata. Kalau sampai ada tujuan lain seperti ingin dipuji, ingin diakui oleh manusia, ingin diketahui oleh manusia, maka ini tidak ikhlas. Maka ini ibadahnya mengandung syirik, walaupun syirik asghar, tapi sangat efektif untuk menggugurkan pahala dari amal itu, bahkan berubah menjadi dosa. Sedianya dia dapat pahala malah dapat neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian orang dulu ya, ketika membaca ayat ini wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, mereka langsung paham. Ayat ini maksudnya menyuruh kita meninggalkan semua berhala. Paham betul. Makanya mereka nggak mau masuk Islam. Mereka tidak mau masuk Islam sambil memahami apa itu Islam, sambil memahami apa seruan yang diserukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu. Adapun hari ini ada orang yang sudah Islam bawaan lahir, tapi nggak ngerti apa itu Islam, nggak ngerti apa yang didakwakan oleh Rasulullah, nggak ngerti apa yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang sangat berbahaya ya, tumbuh generasi Islam yang tidak mengenal Islam, sehingga perkara yang paling prinsip dalam agama tidak diketahui, tidak dipahami. Melakukan banyak ibadah, melakukan banyak akhlak mulia, tapi apa? Syirik masih ada, maka batal seluruh amalnya. Naudzubillah min dzalik, berubah menjadi dosa. Inilah kasihannya orang-orang yang tidak memahami agama ini dengan baik dan benar ya. Kita tidak mengaku
yang terbaik atau selalu baik, enggak. Tapi kita ingin mengajak semua orang kepada kebaikan. Orang-orang yang belum tahu kebaikan, mari kita songsong kebaikan, kebenaran yang bersumber dari Allah. Kita belajar sama-sama, kita pelajari agama ini dengan baik. Karena kalau kita nggak paham, ruginya kembalinya ke kita, bukan ke orang lain. Bisa jadi kita seumur hidup di dunia beribadah ternyata sia-sia belaka. Seperti yang dikatakan oleh Allah, wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an mantsura. Dan kami hadapi apa yang mereka lakukan, maka kemudian kami jadikan seperti debu beterbangan. Sia-sia, ya. Amal ibadahnya sia-sia semata. Bahkan berubah menjadi dosa besar, syirik. Karena syirik asghar itu dosa besar yang lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Al-Quran semuanya berisi tauhid. Tuh lihat. Jadi Quran semua itu sebenarnya mengandung apa? Tauhid. Kenapa? Li'annahu imma amrun bi'ibadatillah. Karena bisa jadi di Quran itu berupa apa? Perintah untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Dan itu adalah tauhid. Wa imma bayanun li jazai ahli tauhid, atau penjelasan tentang balasan orang yang bertauhid dan balasan bagi orang yang syirik. Ini juga bagian dari tauhid. Atau yang ketiga, tentang hukum-hukum halal dan haram, yang itu merupakan hak-hak tauhid. Jadi halal, haram, ibadah dan sebagainya itu cuma apa? Perantara menuju tauhid. Itu haknya tauhid. Jadi Quran itu kalau begitu isinya apa? Tauhid doang. Kemudian juga Al-Quran berisi kisah-kisah para rasul yang menyeru kepada tauhid dan umat-umatnya yang lebih memilih syirik. Inilah tauhid dan syirik yang ada dalam Al-Quran. Jadi Quran semuanya adalah tauhid dari awalnya sampai akhirnya. Dan bersama ini mereka yang membaca Al-Quran tapi mereka masih berada dalam syirik akbar, padahal baca Quran. Kenapa itu? Karena nggak paham. Tidak paham apa itu syirik, apa itu ibadah, nggak ngerti. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya. Coba buktikan ya sekarang. Bikin survei coba. Antum survei di pasar, di terminal, di tempat kerja, di jalan-jalan, di mana aja. Tanya orang-orang, Pak, la ilaha illallah itu apa maknanya? Paling mereka mengartikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Gitu kan? Maksudnya gimana itu tidak ada Tuhan kecuali Allah? Harus dijelaskan. Ya maksudnya kita yakin yang menguasai kita ini cuma Allah. Yang menciptakan kita Allah, yang mengatur hidup kita itu Allah. Itu penjelasan mereka. Dan itu salah paham terhadap mana la ilaha illallah. Jelas ya? Perkara paling prinsip dalam Islam tapi tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Orang cerdasnya pun sekalian nggak tahu, apalagi orang awamnya. Orang awam yang ngerti tauhid sebenarnya tahu gitu, tapi orang awam yang memang nggak peduli dengan Islam sama sekali ya nggak tahu. Apalagi orang awam Indonesia yang nggak tahu bahasa Arab, baca Quran mana paham. Orang-orang intelek di Indonesia saja belum tentu paham gitu. Nah itulah bahayanya Pak, orang yang tidak mengerti tentang perkara paling penting di dalam Islam. Tauhid nggak ngerti artinya, la ilaha illallah nggak ngerti artinya. Mereka berada di satu lembah sementara Quran di lembah yang lain.
Jadi Quran hanya sebatas lafaz-lafaz yang terucap oleh lidah dan bibir, nggak masuk ke dalam hati, nggak melewati kerongkongan. Itu yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Khawarij. Orang Khawarij itu mereka ahli Quran, maksudnya banyak baca Quran, sampai sahabat kalau membandingkan dengan mereka kalah ya, banyaknya bacaan Quran. Tapi Qurannya tidak melampaui kerongkongannya. Jadi apa gunanya? Bahaya orang baca Quran nggak paham ya. Makanya wajib untuk berusaha memahami tafsir Al-Quran. Belajar, kita bisa belajar, masih punya akal ya, masih bisa mendengar, masih bisa melihat. Kalau udah lumpuh, udah nggak berdaya, nggak bisa belajar ya. Kita masih bisa belajar, maka belajarlah. Karena kesempatan tidak datang dua kali, kehidupan dunia cuma satu kali. Jadi Quran itu isinya dari awal sampai akhir itu tauhid. Tapi orang Islam banyak yang nggak ngerti tauhid. Kemudian berkata Syekh rahimahullah ta'ala, "Tsumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara." Kemudian setelah berubah pada kebanyakan umat ini apa yang terjadi? Adhara lahumu syaitanul ikhlas fi surati tanakkusis sholihin. Akhirnya setan muncul menampakkan kepada mereka ikhlas atau tauhid itu sebagai bentuk meremehkan orang soleh, ya, merendahkan orang soleh. Ini setan yang mengatakan, manusia banyak ikut-ikutan. Oh, itu memang enggak menghormati wali, itu tidak menghormati kuburan wali dan seterusnya. Jadi orang ikhlas dibilang apa? Meremehkan atau merendahkan orang soleh, kata mereka. Orang soleh yang udah mati khususnya. Wa taksir fi hukukihim, dan meremehkan hak-hak mereka. Wa adhara lahum syirk, sebaliknya setan menampakkan kepada mereka kesyirikan terhadap Allah itu sebagai bentuk cinta kepada orang soleh dan pengikut mereka. Nah, inilah setan ya, merubah hakikat. Setan itu kerjaannya apa? Merubah hakikat, hak jadi batil, batil jadi hak. Maka banyak manusia yang tersesat akhirnya. Nah, itulah apa? Prinsip yang pertama ya, tentang apa? Tauhid atau ikhlas. Itulah pondasinya, pondasi yang tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin, apalagi orang kafir. Dan untuk lebih jelasnya tentang tauhid dan ikhlas ini, maka nanti insyaallah setelah ini kita belajar kitab tauhid ya. Perincian dari tauhid seperti apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang masuk prinsip yang kedua. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, amarallahu bil ijtima'i fid din. Allah memerintahkan untuk bersatu dalam agama. Wa naha 'anit tafarruqi fih, dan melarang dari berpecah belah dalam agama. Wa bayyana Allahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhul awam. Dan Allah menjelaskan ini juga dengan penjelasan yang sangat menyembuhkan ya, sangat lengkap, yang dipahami oleh orang awam. Seperti dalam surat Ali Imran misalnya ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan jangan bercerai-berai.
Kemudian dalam Ali Imran 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, jangan kalian menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih. Jadi menjadi seperti aja nggak boleh ya, apalagi betul-betul bercerai-berai dan berselisih. Cuma seperti mereka aja nggak boleh. Kemudian Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, orang yang memecah belah agama mereka menjadi syiah-syiah, golongan-golongan. Lasta minhum fi syai', kamu enggak ada hubungan dengan mereka sedikit pun, kamu bukan bagian mereka sedikit pun. Innama amruhum ilallah, urusan mereka kembali kepada Allah, Allah yang akan menghukum mereka. Kemudian Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan, Allah mensyariatkan bagi kalian dari agama ini apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Waladzi auhayna, dan kami wahyukan kepadamu dan kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Musa dan Isa. Apa itu isinya? An aqimuddina wa la tatafarraqu fi, tegakkanlah agama dan jangan bercerai-berai. Jadi inilah prinsip ya, Allah syariatkan kepada seluruh para nabi, dan ini disebutkan ulul azmi minar rusul. Maka kaum muslimin, seorang muslim tidak boleh berpecah belah dalam agama, tapi wajib untuk menjadi umat yang satu, tapi harus di atas tauhid. Kalau kita dengan orang musyrik ya nggak bisa bersatu. Kita hanya bisa bersatu dengan orang Islam yang betul-betul Islam, bukan Islam musyrik. Dalam surat Al-Anbiya 92 Allah mengatakan, inna hadi ummatukum ummatan wahidah, ini adalah umat kalian, umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'buduni, dan aku Rabb kalian maka ibadahilah aku, sembahlah aku. Jadi tidak boleh bagi umat Muhammad untuk berpecah belah dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, dalam hukum-hukum agama. Ya, yang ini bilang halal, yang ini bilang haram tanpa dalil, ini nggak boleh. Kalau masing-masing punya dalil tidak masalah. Memang berselisih itu tabiat manusia ya, kata Allah dalam surat Hud ayat 118-119. Wala yazaluna mukhtalifin, terus menerus mereka berselisih. Tuh, manusia tabiatnya gitu. Tapi kemudian Allah bilang illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati Rabb kamu, mereka enggak ikut berselisih. Coba lihat diri kita masing-masing, kita lebih sering berselisih atau enggak pernah berselisih? Jadi kalau sering berselisih berarti apa? Orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dirahmati Allah maka tidak pernah berselisih dengan sesama kaum muslimin. Berselisih dalam arti bermusuhan ya, sampai bermusuhan. Jadi perselisihan itu sebenarnya bisa dipangkas ya, dipotong dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan menganggap oh ini pendapat madhab nggak boleh dirubah. Ya kalau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya wajib kita tinggalkan. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul jika kalian memang beriman pada Allah dan hari akhir, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kemudian Nabi SAW berikan wasiat, beliau mengatakan innallaha yaridhu lakum salatan, Allah ridho kepada untuk kalian 3 perkara, anta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a, kamu beribadah padanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya tanpa
berpecah belah. Wa antanasahu min man wallahu Allahu amrakum, dan kalian menasihati orang yang Allah anugerahkan, Allah perintahkan pada kalian. Kemudian qala Syekh rahimahullah taala, wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu. Allah melarang kita untuk seperti orang yang berpecah belah, waqtalafu dan berselisih, qablana sebelum kita, fahalaku maka mereka pun hancur. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'. Kemudian juga Allah menyebutkan bahwasanya Allah merintahkan kaum muslimin untuk mengikuti ijma' fid dini, dalam agama, dan melarang mereka dari tafarruq, berpecah belah dalam agama. Wa yaziduhu wuduhan, dan yang menambah jelas lagi ma waradat bi sunnah, yang terdapat dalam as-sunnah dari perkara yang ajaib dalam hal itu. Tsumma saral amru ila annal iftira' fi usuliddin wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqhu fid din. Kemudian mereka menjadikan perkaranya berubah menjadi al-iftiraq fi usuliddin, perpecahan dalam pokok-pokok agama, wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya, wal ilmu wal fiqhu fid din, itulah ilmu dan fikih terhadap agama. Jadi berubah ya, standar segala sesuatu di akhir zaman ini banyak yang berubah. Jadi perbedaan pendapat, iftiraq, perpecahan bahkan yang dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, itu dikatakan ilmu dan fikih terhadap agama. Ini kan subhat luar biasa. Anal ikhtilaf fi al-usul, perselisihan dalam pokok agama dan cabangnya, dia adalah fikih katanya. Ma'anal wajib al-aksu, padahal kewajibannya sebaliknya. Anal ijtima' huwal fiqh fid din, persatuan itulah yang disebut fikih dalam agama. Hum yaqulun, mereka mengatakan inna tafarruq wa i'ta', perpecahan dan memberikan kebebasan bagi manusia dan tidak ada hajar alaihim wa adamul hajar alaihim, dan tidak memboikot mereka. Hada huwal fiqh, inilah dia fikih. Wa nahnu naqul, dan kita katakan al fiqhu huwal istima', fikih itu adalah bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi mengatakan hada min si'atil Islam, ini diantara kelapangan Islam. Anau idza harrama alaina ahadun syai'an, yaitu apabila salah seorang mengharamkan atas kami sesuatu, syai'an, najidu man yufti bil bihillihi, kita mendapati orang yang bisa man yufti bihillihi, yang bisa untuk apa? Menyembuhkannya, mengobatinya. Ittakhadu an-nas humul musyarri'in, maka manusia pun mulai dan mereka adalah para pembuat program. Fa'ala ra'yi haula, maka berdasarkan pikiran mereka, idza qala fulan, apabila berkata fulan, hada halal sara halal, ini halal maka menjadi halal. Kalau dia bilang haram, alhamdulillah, maka menjadi haram walaupun apa? Tidak ada dalam Quran dan As-Sunnah.
Maka kita katakan ya, kita wajib kembali kepada Al-Qur'an. Dan yang dipersaksikan oleh Al-Qur'an sebagai kebenaran, maka kita ambil. Waman syahida alaihi bil khata', dan siapa yang bersaksi atasnya dengan kesalahan, taraknahu, kami tinggalkan dia, hada huwal wajib, inilah dia kewajibannya. Kemudian wasaral amru bil istima' fid din, akhirnya berubah lagi, standarnya kebalik lagi, bahwa perintah untuk bersatu dalam agama la yaquluhu ila zindik, tidak ada yang mengucapkannya kecuali zindik. Zindik menurut mereka gitu disebut sebagai zindik, atau majnun, atau bahkan orang gila. Dan itu betul. Orang-orang yang berusaha taat mengikuti agama Allah bisa dibilang gila. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Tentang penjelasan bercerai-berai Ustaz. Ya. Saya di Komisi 6 juga sekarang juga Ya. dia Ustaz bilang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kadang-kadang di antara pemahaman orang tentang Sunnah itu juga mungkin alimnya juga berbeda juga Ustaz. Ya. Ya, banyak orang yang menyeru kembali kepada Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Tapi kenyataannya mereka masih berselisih juga. Ya, karena memang Quran Sunnah doang itu nggak bisa menyatukan. Yang bisa menyatukan apa? Tauhid. Ya, pemahaman. Pemahaman terhadap Quran dan Sunnah yang benar. Kalau pemahamannya kompak, sepakat dengan yang dipahami oleh sahabat, pasti bersatu. Sahabat itu punya penafsiran, bisa dibilang ya sebagian ayat mungkin beda pendapat, tapi secara utuh akidah mereka satu. Dan akidah itu kesimpulan dari Quran dan Sunnah. Akidahnya sahabat itu satu. Mereka bisa berselisih dalam masalah fikih ijtihadiyah, tidak masalah. Itu enggak menyebabkan perpecahan agama. Itu perbedaan pendapat. Tapi kalau akidah, perpecahan pendapat. Sahabat enggak pernah terjadi perpecahan dalam masalah akidah. Mereka bisa beda dalam masalah fikih ijtihad, bahkan saling bunuh karena masalah ijtihadiyah. Ya, ijtihad, orang kemampuannya beda-beda, salah paham. Tapi kalau akidah sepakat. Generasi salaf, sahabat itu nggak ada perbedaan dalam masalah akidah kecuali cabang akidah, dan itu sedikit. Akidah kan pokok, ada cabangnya juga. Contohnya misalnya tentang hukum melihat Allah, semua sahabat sepakat Allah bisa dilihat di akhirat. Kemudian mereka berselisih, apakah Nabi Muhammad waktu Isra melihat Allah? Nah, itu cuma cabang segelintir masalah akidah, cabang saja. Berbeda pendapat di kalangan sahabat memang. Karena dalilnya juga bisa ditafsirkan ke sini, bisa ke sana gitu. Maka dalam masalah ini tidak masalah berbeda pendapat, karena bukan masalah pokok dalam akidah. Dan beberapa masalah yang lainnya ya kecil lah. Tapi secara umum akidah sahabat itu satu. Maka kalau sekarang kita mimpi ingin bersatu, ya silahkan mimpi, tapi nggak akan menjadi kenyataan sampai kita kembali kepada apa? Pemahaman sahabat. Itu solusinya. Kalau cuma kembali kepada Quran Sunnah ya masih berselisih, masih punya penafsiran beda-beda gitu, pemahaman yang beda-beda. Makanya ada tokoh nasional yang mengatakan orang Islam ini kebanyakan bukan mengikuti agama, tapi mengikuti tafsir agama. Yang ini menafsirkan begini, yang itu penafsirannya beda-beda. Makanya mereka
bermusuhan. Kalau mau damai, jangan ikuti penafsiran agama, tapi ikutilah agama. Tapi ini juga hanya sekedar teori ya. Mengikuti agama tuh gimana gitu? Konkretnya tuh gimana ngikuti agama? Apakah ngikuti Quran tanpa tafsir? Makin sesat. Ya, jadi untuk bisa mengikuti agama itu adalah dengan pemahaman sahabat, tidak ada jalan lain. Gak bakal bersatu kaum muslimin kalau tidak mengikuti sahabat. Ya, maka itulah solusi yang wajib kita gembar-gemborkan ya, kita viralkan. Yang viral itu jangan cuma yang jelek-jelek ya. Sekali-sekali lah yang viral itu ilmu agama gitu. Biar manusia itu melek agama, biar mereka bisa bahagia dunia dan akhirat. Itu kembali kepada Quran Sunnah yang dipahami oleh sahabat. Emang bisa? Ya sangat bisa. Jangan mengatakan mustahil. Kamu mengatakan gak bisa mungkin karena belum belajar ya. Kenyataannya ada pemahaman sahabat, tafsir Quran menurut Ibnu Abbas misalnya ada, menurut para sahabat yang lain banyak. Jadi jangan dikira pemahaman sahabat ini udah kadaluarsa, enggak. Kalau menganggap sahabat laki-laki, saya juga laki-laki, nah ini orang yang tertipu oleh setan. Enggak bisa disamakan kamu dengan sahabat. Sahabat itu orang yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasul. Nah kamu enggak selevel dengan mereka, makanya enggak jadi pendamping Rasul ya. Ini enggak bisa disamakan sahabat dengan kita. Maka kalau kita udah yakin perkara ini, yaitu bahwa wajibnya mengikuti pemahaman sahabat, niscaya kaum muslimin bisa bersatu. Tapi selama tidak ada kesepakatan untuk mengikuti sahabat, ya selama itu pula kaum muslimin tidak akan pernah sepakat. Mereka akan berpecah belah sampai kiamat. Wallahu a'lam. Ada. Kalau misal ada yang bertanya, emang siapa sekarang konkretnya ya, gerakan masyarakat atau siapalah gitu yang menggalang persatuan dengan cara mengembalikan umat kepada pemahaman sahabat? Ada nggak? Siapa yang berusaha melakukan itu secara konkret nyata? Siapa? Ada nggak? Golongan atau perorangan itu ada nggak? Ya itulah salafi. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah sejati ya, bukan Ahlussunnah wal Jamaah KW ya. Ahlussunnah wal Jamaah sejati ya pengikut sahabat gitu. Itulah yang mereka kemana-mana berdakwah itu menyampaikan pentingnya kembali kepada pemahaman salaf. Itulah salafi yang ingin kembali kepada pemahaman pendahulu salaf yang soleh, yaitu sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah yang nyata menyerukan kepada persatuan umat Islam dunia ya, nggak cuma Indonesia, dunia. Ya. Tauhid itu merendahkan orang soleh karena tauhid itu nggak mau nyembah kubur. Bagi ahli syirik, nyembah kubur itu memuliakan orang soleh. Kami nggak syirik, kami cuma memuliakan orang soleh. Gitu. Setan itu yang bikin kesan itu. Jadi syirik disebut memuliakan orang soleh. Padahal syirik, kalau orang yang nggak mau ngikuti syirik disebut melecehkan orang soleh. Begitu. Setan yang menampilkan itu. Makanya orang cenderung takut mengikuti tauhid karena nanti dibilang melecehkan ulama.
Sudah. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.